Welcome back to my YouTube channel. Jadi setelah lama nggak upload video karena bingung mau bikin konten apa, akhirnya hari ini balik lagi ke YouTube dan mungkin pembahasannya agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini gue akan membahas tentang body dysmorphic disorder. Apa sih body dysmorphic disorder itu, atau yang biasa orang sebut dengan BDD, singkatan dari body dysmorphic disorder ini? Mungkin dari kalian yang nonton ini udah ada yang tahu apa artinya dan bagaimana gitu, atau mungkin cuma sebatas mendengar tapi nggak tahu seperti apa, atau mungkin bahkan ada yang sama sekali baru nggak tahu gitu dan baru ngedengar body dysmorphic ini dari channel YouTube aku. Jadi teman-teman, saat ini kecantikan diidentikan dengan fisik, dan orang-orang membuat standar bahwa orang yang bisa dikatakan cantik adalah dia yang memiliki kulit putih, jari jenjang, mata sipit, bibir tipis, tinggi, langsing, dan gak fat gitu. Bahkan kalau orang fat zaman sekarang itu bener-bener dijadiin bulian, padahal apa yang salah gitu kan? Itu dirinya. Kenapa kita harus repot mengurusi dengan membuli gitu kan? Dan akhirnya dengan adanya standar kecantikan ini, banyak perempuan yang merasa nggak cukup sama diri dia sendiri. Dia merasa nggak puas, dia merasa bahwa dirinya kurang daripada yang lainnya, insecure bisa kita bilang. Makanya bisa kita simpulkan bahwa body dysmorphic disorder ini adalah rasa tidak puas dengan diri sendiri. Gimana gejalanya? Orang yang mengalami body dysmorphic disorder biasanya dia suka ngaca dan bertanya-tanya sama diri dia sendiri. Kayak misalnya depan kaca nih, dia nanya, gue cantik gak sih? Apa sih yang kurang dari diri gue? Sampai muter-muter gitu ya, ngeliatin dirinya apa yang kurang gitu dari dirinya. Saking takutnya, dia takut orang lain tuh menilai dia jelek. Dia takut orang lain melihat kekurangan dalam diri dia. Padahal kan nggak boleh seperti itu kan. Semua orang punya kurang dan lebihnya masing-masing. Terus ciri yang kedua adalah suka gonta-ganti skincare. Ini yang jadi umum banget nih. Banyak banget orang-orang perempuan-perempuan yang gonta-ganti skincare. Karena apa? Sekarang kan Indonesia sudah ada di revolusi 4.0, dimana smart komputer sudah ada dan teknologi yang semakin canggih. Artinya sosial media pun semakin aktif. Contohnya Instagram, YouTube yang sering kita buka pastinya kan. Di Instagram kita bisa temuin maupun YouTube dah, kita bisa temuin banyak orang dari dalam negeri ataupun luar negeri. Instagram maupun YouTube itu bisa dijadikan sebagai media promosi. Kita bisa banyak banget nemuin skincare yang direkomendasikan artis, brand ambassador, influencer, selebgram. Dan itu tuh karena kita berpikir kalau misalnya diri kita itu kurang, diri kita itu nggak cantik, dan orang-orang yang merekomendasikan itu cantik, akhirnya kita terpancing, kita ngikutin. Misalkan artis yang satu menawarkan produk ini, terus kita beli, terus akhirnya ada lagi artis yang lebih cantik menawarkan produk ini, akhirnya kita ganti lagi. Sampai akhirnya gue gonta-ganti skincare terus karena kita nggak pernah merasa puas dengan diri kita. Kita selalu menilai orang lain cantik, tapi kita lupa kalau misalnya kita juga punya kelebihan, kita juga cantik kok gitu kan. Terus ciri yang ketiga adalah diet ketat. Orang-orang yang fat gitu ya, mungkin memang harus diet karena pola hidup tetap harus dijaga, karena kan kalau gemuk berlebihan juga itu nggak bagus kan, khawatir obesitas, makanya harus diet. Tapi nggak perlu diet ketat, malah tanpa sadar saat kita melakukan diet ketat, yang ada dalam otak kita itu adalah cenderung memikirkan makanan. Karena misalnya kita lapar nih, tapi kan kayak kita, gue lagi diet nih, gue nggak bisa nih makan ini makan itu, malah itu mensugestikan diri kita buat pengen banget makan yang ada depan kita itu. akhirnya gagallah diet dan timbullah stres. Menginginkan cantik itu boleh banget, karena memang kita juga harus menjaga diri kita. Tapi kita nggak perlu mengikuti orang lain. Kita bisa cantik dengan cara kita sendiri. Kita percaya diri aja, itu udah cantik banget. Kayak misalnya kamu mau berangkat ke suatu tempat
tapi kerudung kamu warna oranye, terus kardigan kamu warna bidong, celana kamu warna pink, terus baju dalam warna ungu, itu kan gak nyambung banget. Tapi selagi kamu percaya diri, orang lain pun akan ngeliatnya kamu baik-baik aja, gak masalah, gak ada yang salah sama diri kamu gitu. Mungkin penilaiannya adalah kamu kurang rapi, makanya tetap harus rapi kan. Terus yang perlu diingat juga, kecantikan itu bukan soal fisik kok. Finansial kita finansial kita berkecukupan juga ya, misalnya semua kebutuhan bisa kita beli, itu juga udah termasuk cantik. Finansial kita gitu cantik karena kita bisa membeli apapun yang kita butuhin. Terus hati kita bahagia, itu juga cantik kok, cantik banget. Saat kita bahagia kan kita sumringah gitu kan. Kalau kita sumringah pasti orang lain pun bakal ikutan gitu kan. Iya nggak sih? Kamu pernah kan ngeliat kalau ada orang ketawa, kamu ikut ketawa. Nah, itu juga bisa dinilai sebagai kecantikan. Lakukan semuanya karena kebutuhan dan keharusan, bukan keinginan. Karena saat kita menuruti keinginan, manusia tidak akan mencapai titik puasnya. Makanya ketika kebutuhan sudah terpenuhi, bersyukurlah, merasa cantiklah. Buat perempuan atau siapapun yang memiliki ciri-ciri yang aku sebutkan tadi, yuk mari perbaiki, mari percaya diri, mari merasa cantik, mari menjadi diri sendiri. Kamu cantik kok. Body dysmorphic disorder itu adalah sebuah gangguan mental, teman-teman. Kalau misalnya kita mengalami body dysmorphic disorder, berarti kita nggak cantik dong. Makanya yuk keluar dari masalah seperti ini, keluar dari body dysmorphic disorder. Kita perbaiki mental kita. Yuk. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Semangat stay at home. Produktiflah, lakukan apapun yang bisa dilakuin, asal jangan rebahan aja. Thank you. Mwah.